Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Bulkis Faradiba, SPSI, selaku dosen mata kuliah psikologi, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salam serta sholawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Dani Afrila sebagai moderator dari kelompok 6. Presentator pertama Maharani, presentator kedua Nurwidya, presentator ketiga Rizka Wahyuni. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perilaku Abnormal. Baik, langsung saja untuk presentator pertama Maharani, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentator pertama menyampaikan materi pertama, yaitu perilaku abnormal. Perilaku abnormal terdiri dari dua kata, yaitu perilaku dan abnormal. Perilaku menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku seorang manusia atau sikap seorang manusia, sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi, seperti kidal atau penyimpangan dari kondisi rata-rata, seperti tinggi badan yang ekstrem. Adapun psikologi abnormal menurut para ahli. Menurut Singgi Dirga Gunarsa, psikologi abnormal atau disebut juga psikopatologi merupakan bidang psikologi yang kaitannya dengan hambatan atau kelainan kepribadian, di mana ini menyangkut isi dan proses kejiwaan. Dan menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal merupakan cabang ilmu psikologi yang menyelidiki bentuk abnormalitas jiwa dan gangguan mental. Selanjutnya, kriteria menentukan abnormalitas, yaitu 1. Perilaku yang tidak biasa, 2. Perilaku yang dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial, 3. Persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas, 4. Perilaku maladaptif atau self-deviating, 5. Perilaku berbahaya, yaitu perilaku yang menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, saya persilahkan presentator kedua Nurwidya untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator kedua menyampaikan materi, yaitu karakteristik perilaku abnormal. Yang pertama, pelanggaran norma sosial. Yang kedua, kejarangan statistik. Yang ketiga, personal distress. Dan yang keempat, perilaku maladaptif. Selanjutnya, teori psikologi abnormal. Yang pertama, psikodinamika. Yang kedua, behaviorisme. Yang ketiga, kognitif sosial. Yang keempat, humanistik. Dan yang kelima, diates stres. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi terdiri atas asesmen, intervensi, penelitian. Asesmen adalah suatu proses di mana informasi mengenai subjek atau klien dikumpulkan. Yang kedua, intervensi. Intervensi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah beberapa aspek dari seseorang seperti pikiran, perilaku, dan perasaan. Intervensi dilakukan. Penelitian dalam psikologi abnormal dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori serta bagaimana praktek dari teori. Selanjutnya, saya persilahkan presentator ketiga Rizka Wahyuni untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuni sebagai presentator ketiga. Model-model perilaku abnormal ada 4, yaitu yang pertama psikopat, yang artinya sakit jiwa, di mana psikopat berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko yang artinya jiwa dan pantos yang artinya penyakit. Yang kedua, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah
suatu gangguan seksual yang ditujukan ke objek yang tidak lazim dan cara pemenuhan kebutuhannya yang tidak lazim dan tidak wajar. Yang ketiga, psikoneurosis atau sering disebut dengan neurosis adalah suatu kondisi gangguan mental yang mempengaruhi sebagian kepribadian sehingga penderitanya dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang terakhir yaitu psikosis atau suatu kelainan yang mempengaruhi seluruh kepribadian sehingga penderitanya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Model perilaku abnormal ada 4, yaitu yang pertama model demologis, yang kedua model naturalis, yang ketiga model organis, dan yang keempat model psikologis. Selanjutnya itu usaha pencegahan terjadinya abnormalitas kepribadian. Yang pertama, hindari konflik batin yang berasal dari diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, senantiasa menjaga kebersihan jiwa dan hati nurani. Yang ketiga, upayakan selalu bertingkah laku sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan selalu membiasakan diri dan menegakkan disiplin dalam segala hal. Yang kelima, melatih berpikir positif, berperilaku wajar, dan menghindari berpikiran negatif. Dan yang terakhir, selalu menyelesaikan masalah sesuai dengan kemauan dan usaha yang konkret dan rasional. Yang terakhir, penyembuhan perilaku abnormal ada 3, yaitu kemoterapi, yang kedua elektrokonvulsif, dan yang ketiga psikosurgery. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.